Kesejahteraan psikologis atau psychological well-being. Mungkin kamu yang bukan jurusan psikologi ya, baru mendengar istilah ini ya. Makanya ini aku kasih tahu sedikit tentang psychological well-being atau kesejahteraan psikologis. Gampangannya ngomong ya, sebenarnya psychological well-being itu apa sih itu? Ya, itu adalah suatu kondisi seseorang yang dia itu sudah bisa membuat diri sendiri bahagia dengan cara yaitu menerima kondisi yang terjadi saat ini, kemudian menerima apapun yang terjadi di masa lalu, jadi punya self acceptance ya. Terus kemudian dia juga ada keinginan untuk mengembangkan diri ya. Jadi adanya personal growth. Terus kemudian memiliki keyakinan bahwa hidup ini bermakna atau penuh makna gitu, dan hidupnya bermakna gitu. Jadi juga memiliki tujuan hidup atau purpose in life. Terus kemudian juga memiliki kualitas hubungan yang positif dengan orang lain ya, positive relationship with others, serta memiliki kemampuan untuk mengatur kehidupan serta lingkungannya dengan cara yang efektif, yaitu environmental mastery atau penguasaan terhadap lingkungan. Dan yang paling terakhir yaitu memiliki kemampuan untuk menentukan apapun yang ada di dalam hidupnya itu atas dasar pemikiran sendiri, terus kemudian juga tanpa ada campur tangan orang lain ya, jadi memiliki autonomi gitu. Jadi psychological well-being ini pertama kali dikenalkan oleh Reeve ya di tahun 1989 dengan definisi yang aku sebutkan tadi di atas ya. Jadi intinya seseorang yang memiliki kesejahteraan psikologis itu dia mencakup beberapa dimensi-dimensi yang aku sebutkan tadi. Nah, ini aku akan menjelaskan dimensinya apa aja sih gitu, dan gimana caranya untuk melakukan itu atau mencapai hal tersebut ya. Aku sebutkan satu persatu. Tarik nafas dulu sambil minum ya. Jadi ini kita sambil belajar ya. Jadi kamu kalau scrolling TikTok itu ada gunanya gitu. Ya, yang pertama yaitu dimensi penerimaan diri atau self acceptance. Jadi dimensi ini seseorang yang sudah bisa menerima kondisi apapun itu ya yang terjadi di saat ini dan juga di masa lalu. Berarti seseorang yang memiliki self acceptance itu biasanya udah berdamai dengan masa lalu dan juga sembuh dari segala hal yang kaitannya dengan akibat yang diberikan dari masa lalu, misalkan kayak trauma dan sebagainya gitu. Jadi seperti itu ya, dimensi yang pertama untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Nah, caranya agar kita itu punya self acceptance yang baik ya, atau penerimaan diri yang baik, yaitu ya kita harus menyadari bahwa masa lalu itu nggak bisa dirubah gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita hadapi ya kondisi saat ini, kita terima, oh kondisiku emang seperti ini saat ini, ya udah diterima dan dihadapi gitu. Memang sulit, butuh waktu, tapi kamu pasti bisa melakukannya ya. Karena kalau kamu masih menyesali masa lalu, maka hidup kamu akan stuck di situ-situ aja. Kamu nggak akan berkembang gitu. Yang kedua adalah memiliki hubungan yang positif dengan orang lain atau positive relations with others. Nah, hubungan yang positif ini maksudnya ya nggak ada konflik atau drama gitu ya. Mungkin ada konflik tapi sedikit-sedikit gitu ya dengan orang di sekitar kamu. Sebenarnya ini tergantung ya. Maksudnya tergantung kamu itu introvert atau extrovert. Kalau introvert ya biasanya memang tidak begitu menyukai kehidupan yang sosial ya. Tapi yang penting tidak mengganggu, meskipun sering menyendiri tapi tidak mengganggu kehidupan sosial. Jadi misalkan bertemu dengan orang lain ya tetap bisa gitu.
Jadi menjaga apa ya, tahu batasan-batasan, terus belajar cara bersosialisasi yang benar seperti apa. Jadi ini bisa dipelajari gitu ya. Yang ketiga adalah adanya otonomi atau otonomi. Jadi dimana kamu itu bisa menentukan hidup kamu sendiri ya, tanpa harus terikat dengan orang lain. Misalkan nih kamu memutuskan untuk menunda menikah misalkan, ya udah kamu memutuskan itu ya atas dasar pemikiranmu sendiri dan keputusan yang benar-benar matang ya, bukan karena orang lain. Atau misalkan kamu memutuskan menikah, ya itu karena memang kamu punya keputusan itu, bukan atas dasar desaan dari lingkungan atau mungkin dari umur gitu ya. Jadi otonomi itu seperti itu, dan ini penting banget ya. Orang lain kan apa ya, seharusnya nggak berkontribusi banyak terhadap hidup kita. Jadi ya udah perlakukan orang lain tuh ya sewajarnya aja gitu. Jadi nggak usah terlalu yang didengarkan banget gitu. Karena yang punya kehidupan kamu ya yang harus memutuskan kamu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu penguasaan lingkungan atau environmental mastery. Jadi ini kemampuan dalam kamu itu menguasai dirimu sendiri ya. Jadi kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan secara baik ya. Ini kuncinya atau caranya adalah ya kamu pelajari ya lingkungan di sekitar kamu tuh tipenya seperti apa gitu. Kalau misalkan di situ lingkungan kerja kamu misalkan ya, di situ banyak orang yang suka menggosip, sedangkan kamu nggak suka menggosip gitu, ya simpel aja, hindari gitu sedikit demi sedikit. Bertemanlah dengan yang sesuai dengan sesuai dengan dirimu sendiri gitu, sesuai dengan prinsip hidupmu kayak gitu ya. Jadi terus kemudian kalau misalkan penguasaan lingkungan ini juga termasuk kamu bisa mengambil kesempatan ketika itu ada gitu. Misalkan saat ini kan lagi zamannya online ya. Nah, gimana caranya biar kamu tuh bisa meningkatkan pendapatan? Misalkan kamu belajar menguasai misalkan marketing secara online dan lain sebagainya. Jadi penguasaan lingkungan tuh seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu tujuan hidup atau purpose in life. Jadi kamu perlu memiliki tujuan hidup. Ya, ini ada kaitannya dengan penjelasanku yang di video sebelumnya yang tentang ikigai. Coba kamu tonton ya. Nah, itu jadi kamu perlu punya tujuan hidup itu seperti apa. Misalkan kamu punya tujuan kamu pengen bekerja keras ya, pengen mengumpulkan uang banyak untuk misalkan menaikkan haji orang tua. Nah, itu termasuk salah satu. Meskipun itu tujuan yang jangka nggak terlalu panjang ya. Atau misalkan kamu pengen membantu anak-anak yang nggak mampu untuk mereka bisa mengakses pendidikan gratis misalkan. Nah, itu purpose in life ya. Yang keenam ada pertumbuhan pribadi atau personal growth ya. Jadi kamu memiliki kemampuan untuk kamu mau berkembang menjadi orang yang lebih baik ya. Misalkan kamu belajar, termasuk dengan kamu mendengarkan ini, kamu berarti memiliki salah satu dimensi atau elemen yaitu personal growth gitu. Jadi mulai sekarang ya caranya adalah biar kamu bisa memiliki ini gitu. Caranya adalah misalkan kamu scrolling TikTok itu boleh ya, tapi cobalah kamu untuk mencari yang itu bermanfaat, misalkan ilmu gitu. Ini kalau di channelku kan lebih ke psikologi spiritual ya, sesuai dengan background pendidikanku ya. Nah, atau kalau kamu suka materi-materi atau tema yang lain gitu ya, ya kamu pelajari lewat TikTok gitu. Jadi manfaatkan waktu kamu untuk kamu bisa berkembang menjadi orang yang lebih baik gitu. Ya, jadi psychological well-being ini adalah kalau di psikologi aktualisasi ya, ini orang yang sudah mengaktualisasikan diri. Maksudnya gini, dalam ini ya Maslow, hierarki Maslow ya, orang yang bisa memiliki psychological well-being itu adalah orang yang benar-benar dia menguasai dirinya, dan juga dia sudah mengaktualisasikan dirinya. Dia sudah tahu dia itu hidup untuk apa, dan dia sudah tahu kualitas dirinya itu seperti apa.